Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alima ajzi. Ya Allah, sebagai zat yang mengerti akan ketidakmampuanku. Wahai Allah yang sangat paham akan kelemahan diriku. Ya man alima ajzi. An hamdihi, untuk memujinya. Wahai Allah yang maha mengerti akan kelemahan diriku untuk memuji. Jadi saya ini tidak pandai memuji. Iya. Baka wong beli bisa ngalamku artinya cangkemnya beli lamis. Iya. As'aluka bi akmali hamidika alladzi kasyafta lahu an haqa'iqi asma'ika wa sifatika. Untuk itu aku bermohon kepadamu. As'aluka, untuk itu aku bermohon kepadamu bi akmali hamidina, untuk bisa dijadikan orang yang pandai memujimu dengan sempurna. Alladzi kasyafta lahu, yaitu orang yang telah engkau bukakan an haqaiqi asma'ika wa sifatika, tentang hakikat asmamu dan hakikat sifatmu. Orang baru bisa memuji Allah dengan sebenarnya kalau dia sudah mengerti tentang hakikat asma dan hakikat sifat. Sementara belum tahu, ya mujinya muji-mujian. Padu asalmu, muji, pujian padu asal muni. Sampai ketika ditanya apa bedanya alhamdulillah dan asyukru, yang nggak tahu. Itu salah satu kelemahan kita terutama ya pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya terfokus belajar itu hanya nahwu dan shorof. Hanya mubtada, khobar, fi'il, fa'il, kan gitu. Sulasi mujarrad, sulasi majid dan sebagainya. Tidak pernah belajar dilalatul alfaz. Sehingga tidak bisa membedakan apa ya bedanya asyukuru dengan alhamdulillah. Tidak tahu bedanya apa fa'ala dengan amila. Nggak tahu bedanya antara kalamullah, ayatullah, kalimatullah, qauluhu ta'ala. Apa bedanya qaul dan kalam dan kalimat. Nggak tahu kan? Itu karena kita tidak belajar. Gitu ya. Katanya mah se-Indonesia baru saya sendirian yang belajar itu. Ilmu dilalah. Iya. Nanti saya tularkan kapan-kapan. Ya, atau sambil berjalan aja dah. Wa daqaiqu tajalliyati dzatika, dan kehalusan tajalli zatmu. Fa'arafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika, sehingga dia mengenal engkau dengan pengenalan yang layak, karena dia mengerti akan segala kesempurnaanmu. Wa alhamtahu idzaka, dan yaitu orang yang telah kau ilhami ketika itu an mahamidika, tentang pujian-pujianmu,
malam tulhimhu ghairahu, yang tidak pernah kau ilhamkan kepada siapapun kecuali dia. Kama satulhimuhu dzalika mudha'ifan, dan seperti halnya akan kau ilhamkan kepada dia dengan lipat ganda fi yaumi dhuhuri fardaniyatika, pada suatu hari ketika kemanunggalanmu ditampilkan, ketika ketunggalanmu ditampilkan. Yauma dhuhuri fardaniyatika, pada suatu saat ketunggalanmu tampil. Allati yakmulu fiha dhuhuru mazhariyatihi, yang nantinya menjadi sempurna di situ tampilnya penampilan itu. Antusalliya wa tusallima alaihi salatan wa salaman, semoga engkau berikan salat dan salam kepadanya, salatan wa salaman, dengan salat dan salam, laiqaini, yang layak, bikamalika, dengan segala kesempurnaanmu. Siapakah orang yang telah diilhami memahami hakikat asma dan sifat Allah? Dia adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah kata dia, ya kan begitu? Kata dia. Kita tahu Tuhan kita namanya Allah, siapa yang ngasih tahu? Ya dia, Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak ada utusan yang mengatakan namanya Allah, dari mana taunya? Ya paling-paling Gandarwo, Bebe Gombel, Kuntilanak mungkin barangkali. Bikamalil aqdasi, dengan kesempurnaan yang tersuci, ala wujudil anfasi, di atas wujud yang paling termahal, wa anta umma bima turiduhu min syara'ifi salawatika, dan supaya bisa tersebar ya dengan apa yang engkau sampaikan berupa kehormatan salawatmu dan salammu, dawaira wujudihi, di seluruh daerah wujudnya, al-hissi, yang konkret, wa wujudul maknawi, dan wujudnya yang apa? Lawannya konkret apa? Yang abstrak, yang hissi dan yang maknawi. Begini, Islam ada enggak? Hissi apa maknawi? Kenapa maknawi? Saya tidak bisa melihat Islam, tapi saya bisa melihat orang yang beragama. Saya tidak bisa melihat sholat. Sholat bukan bentuk materi. Yang saya lihat seseorang melakukan sholat. Ya kan begitu. Hotel Indonesia dalam pikiran arsiteknya waktu itu adalah berbentuk imajinasi. Ya, dia menggambar Hotel Indonesia dalam imajinasinya. Itu masih wujud maknawi. Wujud sudah ada di dalam otaknya berbentuk imajinasi. Baru saya bisa memahami bentuk hotel dalam imajinasinya setelah hotel itu selesai diresmikan. Oh begitu. Kamu tidak akan paham apa yang saya pikirkan. Tapi kamu baru paham setelah saya mulai melaksanakan pikiran-pikiran saya. Udah paham. Allah berkata, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Tidak ada. Tetapi sekali Allah berkata,
yang tanpa huruf, tanpa suara adalah menjadi nyata. Qauluhul haq, yang bisa kamu raba, bisa kamu pegang. Ya kan? Kalau orang berkata, yang keluar apa? Suara. Kalau Allah berkata, ada suaranya enggak? Ada. Nah, setiap orang berkata, suara berbentuk kalimat dan huruf. Ya kan gitu. Ketika Allah berkata juga akan menjadi kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat Allah itulah makhluk alam semesta yang terjadi, yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalimat Allah adanya alam semesta ini. Bukan kalimat ini. Itulah makanya jadi pertengkaran antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah tentang Al-Quran itu, kalamullah itu makhluk atau ghairu makhluk, qadim atau hadis, sampai saling bunuh-membunuh. Ternyata kedua-duanya sama-sama tidak paham sesungguhnya. Kalimat itu bukan kata-kata ini. Ya inilah yang diciptakan Allah, yang bisa kita lihat. Inilah kalimat. Makanya kalau kita mencoba menulis kalimat-kalimat Allah, mengurai semua hukum alam semesta, dari materi yang ada di langit yang di bumi, 7 lautan akan kering sebagai tinta. Dan kalimat Allah tidak akan selesai. Lau annal bahra midatan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi. Gitu. Jadi barangnya pada beli paham itu. Jadi Quran itu kalamullah apa kitabullah? Dalikal kitabu Allah tidak pernah mengatakan ya takallamu. Yang ada qala. Tapi kemudian Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu sekali berkata akan terjadi. Dia qaulahul haq. Qaulnya kata-kata itu adalah hak, bukan dalam imajinasi. Ada, hadir, hakiki ada. Hanya dengan Allah mengatakan semuanya terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula qala jadi. Paham begini? Bukannya takalam, gimana? Iya kan? Tapi kalau hadis qudsi haddatsani rabbi. Kok haddasa? Bukan takalama, bukan qala, bukan haka. Itulah kira-kira yang paham itu semuanya ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pada waktu para sahabat belum pernah bertanya mendetail. Ya karena zamannya belum musim. Belum ngetren gitu. Pokoknya pada zamannya ya percaya aja lah gitu. Oleh karena sekarang manusia semakin cerdas, ya semakin rewel jadinya. Wa ma yata'allaqu bihima min alamil khalqi wal amr. Dan apapun yang berhubungan dengan wujud maknawi dan wujud hissi min alamil khalqi wal amr, dari 2 alam, al-khalq dan alam al-amr. Alam al-khalqi itu adalah alam nyata yang sudah terwujud. Alamul amr yaitu alam yang masih ada dalam firman Tuhan. Masih ada dalam kata-kata Allah. Amrnya apa? Ya kun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hatta la tada'a ya rabbana ahadan min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika, supaya jangan sampai ada yang tertinggal di antara siapapun, di antara nabi-nabimu, rusul-rusulmu dan malaikat-malaikatmu, wa salihi ibadika, dan hamba-hambamu yang saleh-saleh,
illa waqad syamilahu ta'mim, kecuali mereka mendapat limpahan yang meluas itu, bidzalikal fadl, dengan anugerah seperti itu, yaitu anugerah pemahaman tentang hakikat-hakikat itu. Kita sudah menjalani syariat, tapi kita belum memahami hakikat-hakikat itu. Malah kadang-kadang di tengah-tengah, karena bagaimanapun di negeri kita ini peradaban Islam, keilmuan Islam itu fokus hanya persoalan-persoalan syariat. Malah saya sering diwanti-wanti, bakal ngaji tauhidku ajak ke jeron, bokat kesasar. Kalau ngaji tauhid jangan terlalu dalam, khawatir barangkali tersesat. Ini pengalaman pribadi saya, bukan katanya. Tapi saya kan bandel dari dulu. Iya.